konstitusional tahun 1993 halaman 84, yakni negara kesatuan adalah negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional, yang artinya kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan daerah. Kelihatan. Yang pertama, konsep negara kesatuan unitarisme. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, salah satu kepala negara, satu dewan menteri kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat lah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintah. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Yang selanjutnya, pasal-pasal yang menyebutkan NKRI, yaitu yang pertama pasal 1 ayat 1, terus yang kedua pasal 18 ayat 1, yang ketiga pasal 18B ayat 2, yang keempat pasal 25A, yang kelima pasal 37 ayat 5. Ini juga ada karakteristik NKRI dipandang dari segi kewilayahan. Yang pertama ada kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini ada gerakan DITI, yaitu Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Gerakan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap perjanjian Privilege yang membuat tentara Indonesia harus hengkang dari Jawa Barat. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan negara Indonesia dan menolak pemerintah Republik Indonesia. Gerakan ini dianggap separatis dan akhirnya ditumpas oleh pemerintah. Kartosuwiryo ditangkap pada 1962. Di sini juga ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948. Yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah gerakan separatis yang dipimpin oleh Musso, seorang tokoh komunis yang baru pulang dari Uni Soviet. Gerakan ini bertujuan untuk mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunis. PKI mendirikan pemerintah sendiri di Madiun pada 18 September 1948. Tapi pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Musso tewas dalam pengajaran dan banyak tokoh PKI yang ditangkap. Selanjutnya, bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik. Sistem pemerintahan yang dianut dalam sistem parlementer kabinet semu, yaitu kuasi parlementer. I.N. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, dan Hatta sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya ada gerakan separatis pada masa RIS. Yang pertama ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, yang kedua pemberontakan Andi Aziz, dan yang ketiga gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selanjutnya ada kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Indonesia menggunakan UUDS tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Di sini ada 7 kabinet. Pada masa UUDS 1950, Indonesia tidak ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Dan 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ini pertama itu ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman Suwirjo, kabinet Ali, kabinet Wilopo, dan kabinet Burhanuddin, dan yang terakhir ada kabinet Juanda. Tuh, jangan begitu dulu, Cak. Ini ada 7 kabinet. Pada masa UUDS 1950, Indonesia tidak ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Dan 1950 sampai 1959
terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ini pertama itu ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman Suwirjo, kabinet Ali, kabinet Wilopo, dan kabinet Burhanuddin, dan yang terakhir ada kabinet Juanda. Selanjutnya ada pembubaran konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar 1950. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Selanjutnya ada fanatis pada masa demokrasi liberal. Nah, itu gambar ke-1 ada gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (TNI). Terus yang kedua, pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI) atau Permesta. Ada persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa RIS yang diawali merdekanya 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal yang 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama yang diawali dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari 12 IPA 1 akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.